Oke, sebelumnya terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar saya pada kesempatan kali ini. Izin perkenalan dulu ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman, mahasiswa Sistem Komputer dari Fakultas Teknik Sains dan Teknologi dari kampus Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan webinar dengan tema menghubungkan dunia implementasi IoT dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman karena laptop saya sering error kalau dibuat on cam. Jadi saya nggak open cam dulu gitu. Di sini menghubungkan dunia implementasi IoT dalam kehidupan sehari-hari dipahami secara mendalam melalui dua bagian utama. Ini dari segi temanya ya, yaitu menghubungkan dunia. Itu kata pertama dan implementasi IoT dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada dua artian ya. Yang pertama ada menghubungkan dunia. Saya mengambil menghubungkan dunia karena ini menggambarkan bagaimana teknologi ya, khususnya Internet of Things atau IoT dapat menghubungkan berbagai elemen di dunia ini, baik itu perangkat, sistem, ataupun manusia. Dalam konteks IoT ya. Untuk sebelumnya suara saya apakah terdengar? Sudah terdengar belum ya? Cek-cek apakah suara saya bisa dengar? Oke, terima kasih atas responnya. Saya lanjut. Interaksi antar perangkat. Ini masih artian menghubungkan dunia ya. Saya jelaskan dulu. Interaksi antar perangkat. Ini IoT memungkinkan perangkat fisik mulai dari perangkat rumah tangga seperti kulkas dan lampu hingga kendaraan dan alat medis untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Perangkat ini bisa mengirimkan data, menerima instruksi, dan bekerja bersama tanpa perlu intervensi manusia secara langsung. Ini untuk artian yang pertama, terus artian yang kedua ada koneksi global melalui internet. Terus ada lagi kolaborasi antar sistem, meningkatkan keterhubungan manusia. Ini untuk artian menghubungkan dunia. Terus ada lagi tadi implementasi IoT dalam kehidupan sehari-hari. Bagian ini menggambarkan bagaimana teknologi IoT diterapkan dalam aktivitas sehari-hari kita, baik di rumah, tempat kerja, atau masyarakat secara umum. Implementasi IoT mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia fisik di sekitar kita. Seperti contohnya implementasi IoT yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu meliputi ya, ini implementasi IoT seperti smart home, kesehatan dan kebugaran, kendaraan cerdas, sistem keamanan pintar, pertanian cerdas, pengelola kota pintar. Seperti
Itu ya untuk implementasinya IoT dalam kehidupan sehari-hari. Tadi ya saya sebutkan ada smart home atau rumah pintar yang dilengkapi dengan berbagai perangkat IoT seperti termostat, sistem keamanan, dan perangkat elektronik lainnya yang bisa dikendalikan melalui aplikasi di smartphone atau bahkan secara otomatis berdasarkan preferensi atau kebiasaan pengguna. Misalnya lampu pintar yang bisa diatur untuk menyala atau mati secara otomatis saat seseorang bisa masuk atau keluar dari ruangan. Terus ada kesehatan dan kebugaran, perangkat IoT yang digunakan untuk memantau kondisi kesehatan kita. Nah, contohnya smartwatch yang dapat mengukur detak jantung, tekanan darah, serta pola tidur. Terus ada kendaraan cerdas. Banyak sekali ya kendaraan sekarang yang dilengkapi dengan teknologi IoT yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan sistem ya, seperti mobil yang dapat parkir sendiri, kendaraan yang memberikan peringatan akan kondisi kendaraan, atau sistem navigasi cerdas. Ya, sistem navigasi cerdas ini bisa dikatakan GPS ya, GPS gitu. Terus ada sistem keamanan pintar, keamanan rumah dan kantor yang menggunakan teknologi IoT seperti kamera pengawas yang terhubung ke smartphone atau sistem alarm yang memberi peringatan ketika ada ancaman. Terus untuk pertanian cerdas, IoT juga diterapkan dalam bidang pertanian untuk mengoptimalkan proses pertanian, seperti menggunakan sensor untuk memantau kelembapan tanah atau kondisi cuaca untuk mengatur waktu irigasi tanaman secara otomatis. Biasanya menggunakan sensor kelembapan tanah ya, meningkatkan hasil pertanian dan mengurangi pemborosan sumber daya. Terus ada lagi artian implementasi IoT dalam kehidupan sehari-hari, pengelola kota pintar dalam skala lebih besar. IoT berperan dalam smart cities, di mana teknologi IoT digunakan untuk mengelola berbagai aspek kehidupan perkotaan, seperti pengelolaan lalu lintas, pengawasan polusi udara, atau pengelolaan sampah. Dengan memanfaatkan data yang dikumpulkan oleh sensor-sensor IoT yang ada di seluruh kota. Jadi, makna keseluruhannya menghubungkan dunia dalam konteks IoT berarti menciptakan jaringan yang lebih terintegrasi antara perangkat, sistem, dan manusia di seluruh dunia. Dengan IoT, berbagai hal yang sebelumnya terisolasi kini saling terhubung dan berinteraksi untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan produktivitas. Sedangkan implementasi IoT dalam kehidupan sehari-hari menjelaskan bagaimana teknologi ini diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari kita, membawa perubahan besar dalam cara kita bekerja, berinteraksi, dan mengelola kehidupan pribadi. Penerapan IoT memungkinkan kita untuk memiliki kehidupan yang lebih cerdas dan terhubung secara otomatis, yang pada gilirannya dapat memperbaiki kualitas hidup kita melalui efisiensi dan kenyamanan yang ditawarkan. Jadi itu tadi makna keseluruhan menghubungkan dunia implementasi IoT dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya gitu. Nanti kalau ada pertanyaan boleh Iya, ini slide-nya belum pindah emang. Ini masih menjelaskan artian menghubungkan dunia implementasi IoT dalam kehidupan sehari-hari. Muhammad Raihan Rahman, kenapa Bang? Kenapa Mas? Angkat tangan. Jadi tadi untuk makna keseluruhan menghubungkan dunia dan implementasi IoT dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut slide 2. Apa sih itu IoT atau Internet of Things? Mungkin di sini teman-teman juga
Kebanyakan dari IoT ya untuk kelas IoT ini. Jadi mengulas ulang saja ini mungkin soalnya saya juga masih belajar. Kalau ada tambahan atau imbuhan juga bisa ditambahkan di kolom komentar atau bisa on mic gitu. Untuk pengertian IoT, konsep di mana berbagai perangkat fisik, kendaraan atau alat, dan objek lainnya dapat terhubung ke internet dan saling berkomunikasi satu sama lain untuk mengumpulkan, mengirim, dan menerima data. Maaf ya rame di sini. Perangkat-perangkat ini dilengkapi dengan sensor, perangkat lunak, dan teknologi lainnya untuk mengumpulkan informasi tentang lingkungan atau kondisi tertentu. Dan kemudian melakukan aksi atau memberikan informasi berdasarkan data tersebut. Terus ada komponen utama IoT, perangkat atau things. Ini adalah perangkat fisik yang dapat berubah apa saja. Seperti contohnya, eh, perangkat rumah pintar, perangkat wearable seperti smartwatch, perangkat industri seperti sensor di mesin pabrik, terus kendaraan mobil yang terhubung ke internet dan dilengkapi dengan sensor. Itu komponen utama IoT. Terus sensor dan aktuator yang kedua. Sensor dan aktuator perangkat IoT biasanya dilengkapi dengan sensor untuk mengukur atau memonitor kondisi lingkungan, seperti suhu, kelembapan, gerakan, atau tekanan. Aktuator memungkinkan perangkat untuk merespon dengan melakukan tindakan seperti membuka pintu atau menyalakan lampu. Terus juga komponen utama IoT ada koneksi internet. Terus yang selanjutnya yang nomor 4 ada platform untuk analisis dan pengolahan data. Terus juga ada aksi atau respon. Itu untuk komponen utama IoT. Terus contoh implementasi IoT di smart home, penggunaan lampu pintar seperti sistem keamanan dan termostat yang dapat dikendalikan dari jarak jauh melalui smartphone atau secara otomatis menyesuaikan dengan kebiasaan pengguna. Terus ada wearable device atau seperti alat smartwatch atau gelang kesehatan yang memantau aktivitas fisik, detak jantung, dan tidur penggunanya, serta mengirimkan data tersebut ke aplikasi kesehatan untuk analisis lebih lanjut. Terus ada lagi kendaraan cerdas, ini masih di contoh implementasi IoT. Mobil yang terhubung dengan internet untuk memberikan informasi real time tentang kondisi kendaraan, lalu lintas, atau bahkan parkir otomatis. Terus ada lagi implementasi IoT pertanian cerdas, penggunaan sensor untuk memantau kelembapan tanah, suhu, dan kondisi cuaca yang memungkinkan petani mengoptimalkan irigasi dan meningkatkan hasil pertanian. Terus ada manfaat IoT. Di sini ada beberapa manfaat IoT. Yang pertama ada otomatisasi dan efisiensi, peningkatan pengambilan keputusan, menghemat energi dan sumber daya, keamanan dan kesehatan. Secara keseluruhan, IoT mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia sekitar, memungkinkan perangkat dan sistem untuk lebih cerdas dan responsif terhadap kebutuhan dan kondisi lingkungan kita. Jadi itu tadi sedikit penjelasan tentang IoT atau Internet of Things ya. Untuk slide selanjutnya, bagaimana sih IoT itu bekerja? Nah, dari sini mungkin nanti kalau kalian punya ide atau punya rencana buat skripsi ya,
Untuk yang masih semester 5 mungkin bisa tanya-tanya atau japri sharing-sharing lah ya di WA atau di kolom komentar, nanti barangkali bisa saya jawab gitu. Untuk yang pertama ada perangkat dan sensor. Perangkat dan sensor. IoT dimulai dengan perangkat fisik yang dilengkapi dengan sensor dan aktuator ya. Sensor bertugas mengumpulkan data dari lingkungan sekitar seperti misalnya ya suhu, kelembapan, gerakan atau lokasi. Perangkat ini bisa berupa hampir segala hal. Seperti peralatan rumah tangga pintar, wearable, kamera keamanan. Terus yang kedua ada pengumpulan dan pengiriman data. Setelah data dikumpulkan oleh perangkat atau sensor, data tersebut kemudian dikirim ke gateway IoT. Nah, gateway ini perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat IoT dengan jaringan internet. Itu namanya gateway. Data ini dikirim melalui berbagai metode komunikasi, ya contohnya WiFi, Bluetooth, Zigbee, atau bahkan jaringan seluler. Ya bisa bisa menggunakan Telegram gitu kan. Biasanya juga bisa. Terus yang ketiga ada proses data di cloud atau server. Begitu data sampai di cloud atau server pusat, sistem akan memproses data tersebut. Di sini berbagai analisis dapat dilakukan untuk mengevaluasi dan menghasilkan wawasan yang berguna, misalnya untuk analisis data, pemrosesan, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada aksi dan umpan balik. Setelah data diproses dan dianalisis, aksi dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh. Ini bisa berarti mengubah pengaturan atau memberitahu pengguna. Nah, seperti kontrol otomatis, misalnya lampu dapat menyala otomatis secara otomatis berdasarkan perintah yang dikirim dari cloud. Terus juga ada notifikasi pengguna. Pengguna bisa mendapatkan pemberitahuan di smartphone mereka jika ada sesuatu yang membutuhkan perhatian, seperti pintu rumah yang terbuka atau suhu yang terlalu tinggi. Terus ada interaksi antar perangkat. Yang kelima ini, dalam sistem IoT yang lebih canggih, perangkat tidak hanya berinteraksi dengan manusia, tetapi juga dapat berkomunikasi antar perangkat. Ini disebut M2M atau machine to machine communication. Seperti contohnya sistem keamanan pintar. Jika kamera mendeteksi gerakan, ia bisa memberitahu alarm atau sistem kontrol akses untuk mengunci pintu secara otomatis. Perangkat rumah tangga pintar. Kulkas pintar dapat memberitahu oven pintar untuk memulai pemanasan jika ada bahan makanan yang perlu diproses. Nah, terus ada di sini contoh proses kerja IoT. Untuk satu ada sensor, mengumpulkan data suhu. Oh maaf, ini sensor ini misalnya sensor suhu ya, mengumpulkan data suhu ruangan. Terus gateway mengirimkan data ke cloud. Terus di cloud, data dianalisis untuk mengetahui apakah suhu terlalu tinggi atau rendah. Terus yang keempat ada aksi otomatis tadi terjadi jika diperlukan seperti menyalakan atau mematikan pemanasan. Pengguna bisa menerima notifikasi tentang perubahan suhu melalui aplikasi di smartphone mereka. Jadi itu penjelasan tentang IoT bekerja. Slide selanjutnya. IoT di rumah pintar ini sudah masuk di implementasi IoT dalam kehidupan sehari-hari ya, cuma menjelaskan IoT di rumah pintar ini. Nanti juga masih banyak seperti yang saya sebutkan di temanya tadi. Ada beberapa yang saya
jelaskan untuk implementasi dalam kehidupan sehari-hari. IoT di rumah pintar atau smart home. Salah satu aplikasi utama dari teknologi Internet of Things atau IoT yang memungkinkan berbagai perangkat di rumah berkomunikasi satu sama lain dan dikendalikan melalui internet. IoT di rumah pintar bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan, efisiensi energi, keamanan, dan kemudahan hidup penghuninya. Dengan IoT, berbagai perangkat rumah tangga dapat saling terhubung dan dipantau atau dikendalikan dari jarak jauh melalui aplikasi di smartphone atau perangkat lain. Terus yang pertama ada perangkat IoT yang digunakan di smartphone, di smart home, mohon maaf, atau rumah pintar. Yang pertama ada lampu pintar atau smart lighting. Di sini ada fitur utama dari lampu pintar, yaitu pengaturan intensitas cahaya, penjadwalan kapan lampu harus menyala atau mati, kendali suara dengan asisten virtual seperti Amazon Alexa atau Google Assistant. Keuntungannya penghematan energi karena lampu dapat diprogram untuk mati saat tidak digunakan. Terus ada lagi, ini masih di perangkat IoT ya yang digunakan. Terus selanjutnya ada termostat pintar atau smart thermostat. Termostat pintar ini untuk mengatur suhu di rumah secara otomatis berdasarkan pengaturan yang dibuat oleh pengguna atau berdasarkan analisis pola hidup penghuninya. Misalnya dapat mengatur suhu agar lebih dingin ketika ada orang di rumah atau lebih hangat saat semua orang tidur. Fitur utamanya pemrograman suhu otomatis, kontrol jarak jauh lewat aplikasi, belajar pola kebiasaan pengguna untuk penyesuaian otomatis. Untuk keuntungannya, ada efisiensi energi yang lebih baik dan kenyamanan suhu yang optimal. Terus selanjutnya ada kunci pintar atau smart lock. Kunci pintar memungkinkan pengguna untuk mengunci atau membuka pintu tanpa menggunakan kunci fisik. Cukup menggunakan smartphone, kode PIN, atau bahkan pengenalan sidik jari atau wajah. Untuk fitur utamanya di kunci pintar ini, pembukaan kunci tanpa kunci fisik tadi ya. Pemberitahuan ketika pintu dibuka atau ditutup. Integrasi dengan sistem keamanan lainnya seperti kamera CCTV. Keuntungan, keamanan yang lebih baik dan kenyamanan karena tidak perlu membawa kunci. Terus ada kamera keamanan pintar atau smart security cameras. Fitur utamanya pemantauan langsung dengan aplikasi, rekaman video dan pemberitahuan peringatan, deteksi gerakan suara atau wajah. Keuntungan, keamanan yang lebih baik, pemantauan jarak jauh, dan perekaman video sebagai bukti jika terjadi sesuatu. Perangkat rumah tangga pintar atau smart appliance, perangkat rumah tangga seperti kulkas, mesin cuci, oven, dan vacuum cleaner dapat dilengkapi dengan kemampuan IoT. Contoh perangkat, kulkas pintar, oven tadi ya saya sudah sebutkan, oven pintar, dan vacuum cleaner pintar. Keuntungan, efisiensi waktu dan energi, kontrol jarak jauh untuk kenyamanan. Terus yang selanjutnya ada asisten virtual dan kontrol suara. Seperti asisten virtual ya, seperti Amazon Alexa, Google Assistant, atau Apple Siri memainkan peran penting dalam rumah pintar. Pengguna dapat mengatakan misalnya, Alexa, matikan lampu ruangan tamu. Atau, Hey Google, atur suhu ke 22 derajat Celcius. Keuntungan, kemudahan kontrol tanpa perlu sentuhan tangan, ideal untuk situasi di mana tangan sedang sibuk atau bagi orang dengan keterbatasan fisik. Terus, otomasi rumah atau home otomasi. Contoh otomasi di rumah ya, mode awai ketika pemilik rumah pergi, sistem secara otomatis mematikan lampu
menyesuaikan suhu, dan mengaktifkan sistem keamanan. Mode night, lampu di kamar tidur dapat secara otomatis redup atau mati saat pengguna tidur. Keuntungan, kenyamanan ekstra, dan penghematan energi karena perangkat beroperasi sesuai dengan kebutuhan. Terus yang keempat ada integrasi dengan sistem keamanan rumah. Nah, contoh integrasinya deteksi gerakan. Jika sensor gerakan mendeteksi aktivitas di sekitar pintu depan, kamera keamanan dapat mengaktifkan dan mengirimkan pemberitahuan. Alarm pintar. Sistem alarm dapat diprogram untuk berbunyi atau mengirim pemberitahuan ke smartphone jika ada upaya pembobolan atau kebocoran gas. Keuntungannya keamanan yang lebih canggih dan respon cepat terhadap ancaman. Manfaat IoT di rumah pintar. Manfaatnya yang pertama ada efisiensi energi, kenyamanan dan kemudahan, keamanan yang lebih baik, terus pengelolaan waktu yang lebih efisien. Jadi itu IoT di rumah pintar ya, yang bisa saya jelaskan. Untuk selanjutnya ada IoT dalam kesehatan dan kebugaran. Ini mencakup meningkatkan pemantauan kesehatan, meningkatkan kebugaran, serta menyediakan layanan medis yang lebih efisien dan tepat waktu. Terus yang pertama ada perangkat IoT yang digunakan dalam kesehatan dan kebugaran. Yang pertama ada wearable atau perangkat yang dikenakan. Contoh wearable-nya smartwatch, fitness tracker, gelang pintar kesehatan. Fitur utamanya ada pemantauan detak jantung, pemantauan aktivitas fisik atau langkah kalori, pengukuran kualitas tidur, pemantauan kadar oksigen dan oksigen dalam darah atau SP02, dan tingkat stres, pelacakan kebiasaan olahraga dan latihan. Keuntungannya, pemantauan kesehatan secara real time, data yang akurat dan tersedia, peningkatan kesadaran. Terus perangkat medis pintar ada contohnya monitor tekanan darah pintar, alat pemantauan glukosa, pemantauan jantung. Keuntungannya pemantauan kesehatan jarak jauh, deteksi dini masalah kesehatan, pemeliharaan kesehatan berkelanjutan. Terus juga ada sensor kesehatan pintar. Di sensor canggih yang terhubung ke perangkat atau platform cloud dapat digunakan untuk memantau berbagai parameter kesehatan secara lebih mendalam, seperti suhu tubuh, kadar oksigen, darah, atau kualitas tidur. Contoh sensornya antara lain sensor kadar oksigen, sensor suhu tubuh, dan sensor tidur. Sensor tidur ini digunakan untuk memantau kualitas tidur termasuk durasi dan pola tidur. Keuntungannya peningkatan pemantauan kesehatan, mendeteksi anomali secara cepat. Terus yang kedua ada pemantauan kesehatan dan pengelola penyakit. IoT memungkinkan pemantauan kondisi kesehatan secara berkelanjutan, terutama bagi mereka yang memiliki kondisi medis kronis seperti diabetes, penyakit jantung, atau hipertensi. Pemantauan jarak jauh menggunakan perangkat seperti monitor tekanan darah, sensor glukosa, atau alat pemantau jantung untuk terus mengirimkan data kepada dokter atau sistem kesehatan. Pengelola penyakit kronis dengan pengumpulan data yang terus-menerus, sistem berbasis IoT memungkinkan pengelola yang lebih baik terhadap penyakit kronis dan mencegah komplikasi lebih lanjut. Contohnya, pasien diabetes dapat menggunakan alat pemantau glukosa darah yang dapat mengirimkan data kepada dokter untuk pemantauan yang lebih mudah dan cepat. Terus yang ketiga ada telemedik dan konsultasi medis jarak jauh. Contohnya dengan perangkat IoT seperti monitor tekanan darah atau alat pemantau glukosa yang terhubung ke aplikasi medis pasien
Dapat mengirimkan data langsung ke dokter untuk mendapatkan evaluasi jarak jauh. Keuntungannya akses ke layanan kesehatan, penghematan waktu dan biaya. Terus ada lagi IoT untuk kebugaran yang nomor 4. Contoh penggunaan IoT dalam kebugaran, pelacak aktivitas, smart gym atau GYM ya, equipment, terus ada pedometer pintar. Keuntungannya pemantauan kinerja, motivasi, pemantauan kesehatan yang holistik. Terus ada keuntungan utama IoT dalam kesehatan dan kebugaran. Keuntungannya yang pertama ada pemantauan secara real time, deteksi dini, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan akses ke layanan kesehatan. Dengan itu, sistem IoT pasien bisa lebih mudah mendapatkan perawatan medis tanpa harus pergi ke rumah sakit atau klinik. Untuk slide selanjutnya, ada IoT dalam transportasi. IoT dalam transportasi mengacu pada penggunaan teknologi Internet of Things untuk menghubungkan berbagai perangkat dan kendaraan dalam sistem transportasi, memungkinkan pertukaran data secara real time dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Terus berikut penjelasan secara detail mengenai penerapan IoT dalam transportasi. Satu, ada komponen utama IoT dalam transportasi. Komponen utama IoT dalam transportasi, satu ada kendaraan pintar. Contoh teknologi pada kendaraan pintar, sensor pengemudi, telemetri kendaraan, sistem parkir pintar. Keuntungannya pemeliharaan preventif, meningkatkan kenyamanan. Terus ada infrastruktur pintar atau smart infrastruktur. Infrastruktur pintar mengacu pada jalan, jembatan, dan fasilitas lainnya yang dilengkapi dengan sensor dan perangkat IoT untuk mengumpulkan dan mengirim data secara real time. Contoh infrastruktur pintar seperti lampu lalu lintas pintar, jalan berpengawasan, sistem pembayaran otomatis. Keuntungan manajemen lalu lintas yang lebih baik dan keamanan jalan. Terus ada sistem transportasi cerdas. Contoh sistem transportasi cerdas, sistem pemantauan lalu lintas secara real time, sistem navigasi pintar, sistem transportasi publik pintar. Keuntungannya mengurangi kemacetan, efisiensi waktu perjalanan, peningkatan pengalaman pengguna. Terus ada nomor 3, kendaraan otonom. Teknologi yang digunakan dalam kendaraan otonom antara lain sensor LiDAR atau Leak Detection and Ranging. Nah, ini menggunakan laser untuk memetakan lingkungan sekitar kendaraan. Terus ada sensor kamera dan radar. Ada koneksi V2X atau Vision to Everything. Keuntungan mengurangi kecelakaan, meningkatkan efisiensi lalu lintas. Terus yang keempat ada fleet management dan logistik. Contoh aplikasi IoT dalam fleet management seperti pelacakan GPS, pemeliharaan prediktif, pengoptimalan rute. Untuk keuntungannya efisiensi operasional, pengurangan biaya perawatan, peningkatan layanan pelanggan. Terus yang kelima ada mobilitas sebagai layanan atau MAAS, Mobility as a Service. Contoh layanan MAAS, aplikasi ride hailing, sistem pembayaran terpadu, integrasi transportasi publik. Keuntungannya kemudahan dan kenyamanan, pengurangan polusi dan kemacetan. Terus yang keenam ada keuntungan dan tantangan IoT dalam transportasi. Keuntungannya ada efisiensi, keselamatan,
dan penghematan biaya. Mohon maaf tadi ada keuntungan dan tantangan ya. Tantangannya adalah keamanan data. Dengan semakin banyaknya perangkat yang saling terhubung, data kendaraan dan pengguna menjadi lebih rentan terhadap peretasan. Infrastruktur yang tidak merata. Terus ada lagi tantangannya regulasi dan standarisasi. Perlu adanya regulasi dan standarisasi dalam penerapan teknologi, terutama terkait kendaraan otonom dan kendaraan yang terhubung. Terus ada IoT dalam pertanian. Komponen utama IoT dalam pertanian. Saya jelaskan dulu ya IoT dalam pertanian atau sering disebut sebagai precision agriculture. Untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam sektor pertanian. Dengan menghubungkan berbagai perangkat seperti sensor, drone, kamera, dan sistem otomatis melalui internet. Untuk komponen utama IoT dalam pertanian, yang pertama ada sensor tanah. Contoh penggunaan sensor tanah, sensor kelembapan tanah untuk memantau kadar air dalam tanah, menentukan kapan tanaman membutuhkan penyiraman. Terus ada sensor pH tanah, mengukur tingkat keasaman atau alkalinitas tanah yang dapat mempengaruhi kesehatan tanaman dan ketersediaan nutrisi. Terus ada sensor nutrisi tanah. Mendeteksi kandungan unsur hara penting seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dengan baik. Keuntungan pengelolaan tanah yang lebih efisien. Ini untuk keuntungan dan peningkatan hasil panen. Terus di komponen utama IoT pertanian ada sistem irigasi pintar. Contoh sistem irigasi pintar. Sistem irigasi berdasarkan kelembapan. Irigasi terintegrasi dengan cuaca. Keuntungan penghematan air, efisiensi energi. Terus ada lagi drone pertanian. Drone pertanian menggunakan IoT untuk memantau tanaman dari udara. Memberikan gambaran yang jelas tentang kesehatan tanaman, serta mendeteksi masalah seperti kekurangan air, serangan hama, atau kekurangan nutrisi. Contoh penggunaan drone, pemantauan tanaman, dan penyemprotan pestisida atau nutrisi. Keuntungan, pemantauan tanaman secara efisien, presisi dalam penyemprotan. Terus selanjutnya ada sistem pemantauan cuaca. Contoh sistem pemantauan cuaca yaitu stasiun cuaca pertanian, peringatan dini. Keuntungannya mengurangi resiko kerugian dan peningkatan hasil panen. Terus yang kedua ada penerapan IoT dalam proses pertanian. Yang pertama ada pemantauan kesehatan tanaman. Contoh pemantauan kesehatan tanaman seperti sensor kelembapan dan suhu. Memantau kelembapan dan suhu untuk memastikan tanaman tumbuh dalam kondisi yang optimal. Pemantauan hama, kamera dan sensor berbasis IoT digunakan untuk memantau tanda-tanda serangan hama dan penyakit. Terus ada lagi pengelolaan pupuk dan pestisida. Contoh pengelolaan pupuk dan pestisida, sistem penyemprotan terotomatisasi, dan pemantauan kualitas air untuk irigasi. Ada lagi pemetaan lahan dan tanaman. Contoh pemetaan lahan, GPS dan sensor tanah, menganalisis kesuburan tanah dan menyesuaikan pemberian pupuk serta air pada setiap bagian tanah. Setiap bagian lahan, mohon maaf. Pemetaan tanaman, teknologi sensor digunakan untuk melacak pertumbuhan tanaman dan memantau masalah potensial di area yang berbeda. Keuntungan pemetaan lahan dan tanaman, yang pertama ada peningkatan hasil pertanian, terus yang kedua ada pengurangan pemborosan. Yang ketiga ada keuntungan IoT dalam pertanian. Satu, efisiensi penggunaan sumber daya.
peningkatan produktivitas dan hasil panen. Terus yang ketiga ada pemantauan berbasis data. Yang keempat ada sistem yang lebih cerdas dan terintegrasi. Terus yang keempat ada tantangan dalam implementasi IoT di pertanian. Biaya awal yang tinggi, ini tantangannya. Kesulitan dalam mengelola data, masalah konektivitas karena pertanian kan nggak melulu di dekat-dekat desa ya. Ada yang juga jauh dari perkotaan, bahkan desa, jadi minim konektivitas atau jaringan. Menjadikan kendala dalam implementasi IoT di pertanian. Terus keamanan dan privasi. Data yang dikumpulkan oleh perangkat IoT di pertanian perlu dilindungi dari ancaman keamanan siber. Terus slide ke-8 ada IoT dalam industri dan manufaktur. Komponen utama IoT dalam industri dan manufaktur, yang pertama ada sensor dan aktuator. Contoh penggunaan sensor dan aktuator digunakan untuk memantau suhu mesin atau proses produksi untuk menghindari overheating atau kerusakan. Ini memakai sensor suhu ya. Terus ada sensor getaran, memantau kondisi mesin atau motor untuk mendeteksi tanda-tanda kegagalan atau kerusakan mekanis. Aktuator otomatis mengatur aliran bahan bakar atau produk melalui jalur produksi sesuai kebutuhan. Sistem pemantauan dan kontrol otomatis. Contoh penggunaan sistem pemantauan dan kontrol. Sistem SCADA atau Supervisory Control and Data Acquisition. Untuk mengumpulkan data dari mesin dan sensor, memantau proses produksi secara keseluruhan. Sistem manufaktur terintegrasi, sistem yang menghubungkan berbagai bagian produksi, mulai dari pengadaan bahan baku hingga pengemasan produksi akhir. Terus yang selanjutnya ada platform IoT dan cloud computing. Data yang dikumpulkan oleh perangkat IoT perlu diproses dan dianalisis. Di sini platform IoT dan cloud computing berperan penting. Cloud menyediakan tempat untuk menyimpan data besar yang dikumpulkan dan memungkinkan pemrosesan serta analisis data secara real-time dari berbagai perangkat di seluruh dunia. Contoh platform IoT dalam industri, edge computing, terus ada lagi cloud computing. Yang kedua ada aplikasi IoT dalam industri dan manufaktur. Yang pertama ada pemeliharaan prediktif. Contoh pemeliharaan prediktif, pemantauan suhu dan getaran mesin, peringatan dini. Peringatan dini ini ketika data menunjukkan adanya perubahan kondisi yang tidak biasa. Ini sensor mengirimkan data ya. Sistem dapat memberikan peringatan dini agar teknis melakukan pemeriksaan sebelum kerusakan terjadi. Keuntungannya mengurangi biaya pemeliharaan dan waktu henti mesin, meningkatkan umur mesin dan peralatan, menjaga kontinuitas operasional pabrik. Otomatisasi dan robotika IoT memungkinkan otomatisasi proses produksi yang lebih efisien. Mesin robot dan perangkat lainnya dapat terhubung dan bekerja sama dalam proses yang lebih terintegrasi. Contoh otomatisasi dan robotika. Robot industri, robot digunakan untuk merakit, mengemas, atau memindahkan barang secara otomatis di lini produksi. Selanjutnya ada sistem pemetaan dan navigasi otomatis. Menggunakan sensor dan GPS, robot atau kendaraan otomatis atau
AGV dapat memindahkan barang di dalam pabrik tanpa perlu interaksi manusia. Terus yang ketiga ada keuntungan IoT dalam industri dan manufaktur. Peningkatan efisiensi, pengurangan downtime, peningkatan kualitas produk, dan penghematan biaya. Terus ada tantangan dalam industri dan manufaktur. Tantangannya adalah biaya implementasi. Biayanya ini kan sangat mahal ya, jadi menghambat, jadi salah satu tantangan. Keamanan dan privasi data, kompleksitas integrasi, kebutuhan akan keahlian teknis. Untuk slide selanjutnya, IoT di kota pintar. Nggak usah dijelaskan lagi ya, karena tadi di temanya itu udah saya jelaskan dikit-dikit. Untuk komponen utama, langsung saja untuk ke komponen utama IoT di kota pintar, sensor dan perangkat IoT. Sensor di kota pintar meliputi sensor polusi udara, sensor kelembapan dan suhu, dan sensor lalu lintas. Ini saya mengambilnya kebanyakan ya, kebanyakan yang digunakan di kota. Terus jaringan komunikasi dan cloud. Yang dipakai kebanyakan ada cloud dan edge computing. Terus yang dua ada aplikasi IoT dalam kota pintar. Pengelolaan transportasi pintar, salah satu aplikasi utama IoT di kota pintar adalah pengelolaan transportasi pintar tadi. Contoh pengelolaan transportasi pintar. Lampu lalu lintas cerdas, pemantauan parkir, dan manajemen lalu lintas. Keuntungannya mengurangi kemacetan, mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi karbon, mempermudah pengelolaan parkir dan meningkatkan pengalaman pengemudi. Terus selanjutnya ada pengelolaan energi cerdas. Contoh pengelolaan energi cerdas meliputi penerangan jalan pintar, metering energi dan pengelolaan sumber energi terbarukan. Keuntungannya penghematan biaya energi, mengurangi pemborosan energi dan jejak karbon, meningkatkan keberlanjutan kota dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan. Terus ada tantangan dan implementasi IoT di kota pintar. Tantangannya adalah pastinya ya, yang pasti ada keamanan dan privasi, biaya dan infrastruktur, interoperabilitas, kesenjangan digital. Itu tadi untuk tantangannya. Keamanan dan privasi ya, dengan banyaknya data yang dikumpulkan dan diproses oleh perangkat IoT, perlindungan data pribadi dan keamanan siber menjadi tantangan utama. Terus biayanya membutuhkan investasi yang signifikan, jadi tidak sedikit untuk biayanya. Teroperabilitas. Berbagai perangkat dan sistem IoT perlu dapat saling berkomunikasi dan terintegrasi dengan baik, yang bisa menjadi tantangan teknis. Kesenjangan digital, tidak semua warga kota mungkin memiliki akses atau pemahaman yang cukup untuk memanfaatkan teknologi kota pintar. Itu tadi untuk penjelasan sedikit tentang implementasi dalam kehidupan sehari-hari ya. Mungkin mohon maaf kalau kurang jelas ya, soalnya saya juga masih sama-sama belajar. Jadi mungkin kalau ada tambahan atau masukan bisa langsung saja on mic atau bisa di obrolan publik. Terus selanjutnya ada kesimpulan. Penerapan Internet of Things atau IoT di berbagai bidang kehidupan termasuk dalam rumah pintar, kesehatan dan kebugaran, transportasi, pertanian, industri dan manufaktur, serta kota pintar yang tadi saya jelaskan dikit.
memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan keberlanjutan. IoT memungkinkan perangkat dan sistem untuk saling terhubung, mengumpulkan dan menganalisis data secara real-time, serta mengambil keputusan yang lebih cerdas berdasarkan informasi yang diperoleh. Dalam rumah pintar, IoT memungkinkan otomatisasi di berbagai perangkat rumah tangga. Terus di sektor kesehatan dan kebugaran, IoT menawarkan solusi pemantauan kesehatan secara jarak jauh dan meningkatkan kualitas hidup melalui perangkat wearable dan sistem manajemen. Di transportasi, IoT memungkinkan pengelolaan lalu lintas yang lebih efisiensi, mengurangi kemacetan, serta mempermudah manajemen parkir dan sistem transportasi umum. Terus tadi ada di sektor pertanian, IoT memungkinkan pemantauan kondisi tanaman dan tanah secara real-time, mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam, serta meningkatkan hasil pertanian. Terus ada di industri dan manufaktur, mendukung otomatisasi proses produksi, pemeliharaan prediktif, dan pengelolaan rantai pasokan yang lebih efisiensi. Dalam konteks kota pintar tadi yang terakhir, IoT digunakan untuk mengelola transportasi, energi, pengelolaan sampah, keamanan, dan layanan publik lainnya dengan cara yang lebih terintegrasi dan efisien, menciptakan lingkungan yang lebih aman, bersih, dan ramah lingkungan. Meskipun penerapan IoT memiliki banyak manfaat, seperti peningkatan efisiensi, pengurangan biaya, dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik, tantangan terkait dengan keamanan data, biaya implementasi, serta integrasi teknologi tetap perlu diatasi untuk memaksimalkan potensi IoT. Namun dengan perkembangan teknologi yang terus berlanjut, IoT berperan penting dalam mewujudkan dunia yang lebih terhubung, cerdas, dan berkelanjutan. Mungkin itu untuk penjelasan sedikit untuk pada kesempatan kali ini ya teman-teman. Jadi yang mungkin dari kalian ada yang ditanyakan bisa langsung di chat publik saja. Oke, ada yang tanya ini dari Kak Riswawati, apakah perangkat IoT terjangkau bagi masyarakat umum? Untuk perangkat Internet of Things atau IoT semakin terjangkau ya bagi masyarakat umum. Meskipun harganya bervariasi, tergantung pada jenisnya, Kak. Jadi jenis perangkat dan fungsinya itu juga mempengaruhi harganya. Untuk terjangkaunya mungkin bisa
eee, mungkin bisa ngerakit sendiri ya, mungkin. Atau, eee, kita suruh merakitkan orang yang pernah menjadi, bagian dari belajar IoT gitu. Jadi mengurangi biaya, merakitnya, jadi agak terjangkau bagi masyarakat. Untuk sensor-sensornya sih kalau di online murah-murah ya, cuma biasa cuma di biaya, apanya, pemasangannya, di biaya implementasinya yang mahal. Jadi kita bayarnya lebih mahal ke orang yang masang daripada, sensor-sensornya. Kalau kita ngeracik sendiri murah, kalau kalau itu ya bagi masyarakat umum ya. Eee, ini yang ditanyakan ini perangkatnya ini udah jadi gitu, udah jadi maksudnya itu dalam satu set langsung jadi tinggal pasang gitu atau ngerakit sendiri? Mohon maaf ya. Misalnya kita mau mengimplementasikan smart home, kalau itu terjangkau ya Kak ya, kalau masih dalam konteks di perumahan itu masih terjangkau. Kalau kita tinggal pasang terjangkau kok. Mohon maaf ya karena ini sharing-sharing ya. Kemarin aku juga masang pendeteksi gerakan untuk sederhana banget. Itu nggak nyampe 100.000. Itu yang saya juga praktekkan di semester 3 itu itu buat pendeteksi gerakan pakai sensor PIR. Nggak nyampe 100.000 itu. Itu sudah banyak banget. Apa satu set 70-an kalau nggak salah di online. Menurut aku kalau harga segitu dengan fitur dengan manfaat yang diberikan itu sudah terjangkau. Kalau kita ngomongin yang gampang-gampang dulu masih terjangkau, Kak. Kalau sudah ke ranahnya yang ke pabrik mungkin atau ke infrastruktur yang gede gitu, itu udah mahal banget itu. Kalau itu udah perusahaan lah kalau itu, nggak perseorangan, nggak individu. Mungkin ada lagi yang ditanyakan, bisa sharing-sharing juga, nggak melulu tanya.
Oke, ada pertanyaan lagi dari Andini Tias Asih. Jadi bertanya, Kak, tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan teknologi IoT dalam kehidupan sehari-hari, terutama di wilayah dengan infrastruktur digital yang belum memadai. Ini mungkin konteksnya masih di pelosok gitu ya, dengan infrastrukturnya digital yang belum memadai. Mungkin dari segi jaringan kurang bagus atau apa ya. Mungkin tantangannya ya keterbatasan infrastruktur digitalnya, Kak. Dari jauh. Maksudnya itu dari ke ke yang belum memadai ya. Terus keterbatasan akses terhadap teknologinya. Oh, banyak kok daerah yang tidak memiliki akses ke perangkat keras ya dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung teknologi IoT. Terus ada biaya implementasinya yang tinggi, Kak. Kalau yang belum memadai gitu. Harus dari awal benar-benar harus sempurna kalau kita mengimplement mohon maaf, mengintegrasikan ya. Kita merakit infrastruktur digital itu harus benar-benar berguna ya, Kak. Apa gunanya kalau kita merakit infrastruktur digital tapi masih nyusahin gitu. Pasti biayanya kan tinggi ya. Karena kita juga merakitnya dari nol mungkin. Terus masalah keamanan kalau di wilayah yang belum memadai. Terus ada juga sumber daya manusianya yang kurang pasti kalau eh, di wilayah yang emang benar-benar belum memadai ya. Kalau kita bawa sendiri misal ada apa? Ada ada tugas mungkin untuk membuat apa gitu di wilayah yang kecil kita sendiri itu bisa kalau kita emang 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 bisa benar-benar eh, merakitnya dari nol itu. Ini tanyanya tadi tantangan ya, tantangan yang dihadapi. Eh, saya kirim di WA aja kalau ininya nanti atau di Google Drive ya. Aku upload di Google Drive bentar ya, bentar.
Untuk materinya bisa di-download di Google Drive ya. Cuma itu kan tadi saya bacanya singkat-singkat karena kebanyakan aku buatnya. Ada lagi yang ditanyakan mungkin? Karena mengingat juga waktu sudah 1 jam lebih. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Eh, Jika ada salah, itu murni dari kebodohan saya sendiri. Jika itu ada manfaat, murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ditanyakan lagi bisa di komentar ya.